Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Ibu. Ibu, Baik, apa kabarnya hari ini? Iya, Sehat, seperti biasa. Bu. Syukurlah. Ferdiro gimana kabarnya, Nak? puji Tuhan, Mbak. Oke, mantap ya. Baik. Ibu berharap kita hari ini semuanya dalam keadaan sehat sehingga pada hari ini ketika kita mendalami materi, kita bisa mengikutinya dengan baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pribadi yang unik. Nah, sebentar ya, Ibu akan share screen sebentar materinya supaya kita bisa melihat bersama-sama. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, Bu. Nah, sebelum kita mendalami materi tentang manusia pribadi unik, maka terlebih dahulu kita akan buka dulu pertemuan kita dengan doa pembuka. Ibu mohon kesediaan Ferdiro untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Silakan, Nak. Saya ya, Bu, ya. Iya. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti Seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang selalu dan sepanjang jangan segala abad. Amin. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Ferdiro yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Nah, hari ini materi kita seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan membahas topik tentang manusia pribadi unik. Ya, manusia pribadi unik. Untuk Giovanni, apa kira-kira yang terlintas dalam benak kamu ketika kamu membaca manusia pribadi unik? Ya, Bu. Unik ini artinya tiap orang itu punya ciri khasnya masing-masing, Bu. Iya, benar. Unik itu tiap orang punya ciri khasnya masing-masing, ya. Contohnya itu, mari kita lihat di kelas kita, ya. Ada Ferdiro, ya, ada Mela Chandra, lalu ada Giovanni, ya, dan lain sebagainya. Kalau kita amati satu persatu, tidak ada kesamaan antara pribadi yang A dengan pribadi yang B. Baik. Nah, lalu kira-kira apa sih sebenarnya Bu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, kenapa kita harus mempelajari materi pribadi unik? Pertama, kita itu mempelajari materi ini agar kita mampu memahami atau menjelaskan apa sebenarnya arti manusia pribadi unik. Ya, seperti yang dikatakan Giovanni tadi, tiap orang memiliki keunikan masing-masing. Jadi keunikan itu menjadi kekayaan bagi diri kita masing-masing atau menjadi kelebihan bukan kekurangan, ya. Lalu yang kedua itu supaya kita bisa menghargai satu dengan yang lain. Karena kita tahu apalagi di lingkungan sekolah biasanya cenderung sekali karena keunikan kita masing-masing terjadi pembulian. Lalu yang ketiga, agar kita mengetahui sebenarnya makna pribadi unik menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Oke. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan Ibu sekarang, apa yang memiliki keunikan dalam dirimu masing-masing? Punya, Bu. Kira-kira ada nggak Ya, keunikan? Bu. Ya. Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Mela Chandra. Saya punya badan yang tinggi, Bu, dibanding teman-teman lainnya. Ya, dia punya badan yang tinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, itu keunikan dari Mela Chandra. Yang itulah yang membedakan antara diri kita dengan orang lain. Nah, selain itu juga, setiap manusia pada dasarnya itu memiliki perbedaan. Apa itu? Fisik dan psikologisnya. Kalau dari segi fisik, itu kita akan lihat yang pertama ada wajah, ada rambut, ada mata, dan ada hidung. Ini yang membedakan saya dengan Niken atau Niken dengan Mela Chandra. Ya. Nah, kalau dalam segi psikologisnya, nah, Ibu ambil di sini dalam hal-hal tertentu ya, misalnya perfeksionis, ya, pengejar prestasi, lalu tipe-tipe orang yang romantis. Nah, lalu yang berikut itu pendamai, itu ya. Jadi ini adalah perbedaan, ya, perbedaan antara diri kita dengan orang lain, baik dari segi fisik maupun psikologisnya. Ya, kira-kira Giovanni,
dari 4 aspek psikologis. Kira-kira yang mana yang ada pada dirimu, Nak? Romantis, Bu. Chris, romantis ya. Berarti Iya, kalau nanti Giovanni punya pacar, maka pacarnya akan merasa tenang ya, senang. Kenapa? Karena tipe Giovanni itu romantis. Iya, Ya, tipenya tipe romantis, jadi suka memberikan yang namanya kejutan-kejutan pribadi. Di sini Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Ya, membagi kalian dalam 2 kelompok. Nanti untuk kelompok pertama itu ada Ken, Erlina dengan Marcelina itu kelompok 1, lalu Giovanni, Mela dengan Niken itu kelompok 2. Nah, apa yang mau kita bahas? Yang mau kita bahas di sini adalah pertama, ya, sebelum Ibu berikan pertanyaannya, silakan kamu amati gambar yang ada di depanmu saat ini. Ya, silakan diamati dulu. Di sini ada gambar seorang wanita. Lalu di sini ada gambar seorang laki-laki yang memiliki kaki 4 dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang tidak memiliki tangan dan kaki. Ya, diamati sebentar. Oke, sudah diamati, Nak? Sudah, Bu. Mari kita lihat video berikut ini. Ini tentang seorang laki-laki yang tidak memiliki tangan dan kaki. Jadi kita melihatnya dari segi positif, ya, segi positif bahwa tiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun kekurangan dan kelebihannya ini bukan menjadikan dia patah semangat ya, tapi membuat dia lebih semangat lagi dalam melakukan aktivitasnya dan dia berpikir bahwa apa yang tidak bisa dia lakukan akan bisa dia lakukan ketika dia punya keinginan itu. Ya, oke, baik. Di sini akan Ibu berikan beberapa pertanyaan, ya, sebagai bahan diskusi kita. Di sini ada 5 pertanyaan, ya. Untuk kelompok 1, silakan jawab nomor 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 2, silakan jawab nomor 4 dan 5. Ya, Ibu kasih waktunya 3 menit dari sekarang. Kelompok 2 sudah? Iya, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 bagaimana, Nak? Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, Ibu persilakan untuk kelompok 2 dulu deh. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 nomor 45, Bu ya. Nomor 4 itu hasil kerja kelompoknya. Yang pertama, kita harus mengembangkannya, Bu, dan harus kemampuan itu untuk harus mau menerima kekurangan dan tidak boleh minder dengan teman lainnya. Terus yang kedua, bagaimana pandangannya? Ya karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai citranya, jadi kita harus mensyukuri, Bu. Ya, benar sekali ya, Nak ya. Yang pertama dan yang kedua yang sudah dipaparkan oleh kelompok itu jawabannya sangat bagus sekali. Kita berikan aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Ya, baik. Mari kita dengarkan kelompok 1. Nah, kelompok 1 jangan mau kalah ya. Gimana jawaban dari kelompok 1 kita akan dengarkan bersama-sama. Silakan kelompok 1. Baik, Bu. Adapun hasil kelompok 1 yaitu nomor 1 yang menjadi kekurangan yang dimiliki oleh Niki adalah dia tidak mempunyai tangan dan kaki, Bu. Ya, Terus, benar. Tapi walaupun dia tidak memiliki tangan dan kaki, dia mempunyai talenta atau bakat. Dia bisa berenang, Bu. Yang kedua, bagaimana sikap Niki terhadap keterbatasannya? Dia tidak pernah mengeluh, Bu. Dia selalu bersyukur dengan apa yang dihadapinya, Bu. Sedangkan nomor 3, apa kekurangan yang kamu miliki? Nah, kekurangan yang kami miliki itu, Bu, kami itu gampang emosi, Bu, mudah marah. Itu, Bu, dari kelompok 1, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1, ya. Oke, terima kasih untuk jawaban kelompok 1 dengan kelompok 2. Maka di sini Ibu simpulkan saja dari beberapa pertanyaan ini. Ya, yang pertama itu kalau kita lihat atau kita berbicara tentang kekurangan, pasti setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, maka untuk itu tugas kita sebagai manusia saling melengkapi satu dengan yang lain. Belum tentu menurut pendapat kita dia itu berkekurangan, tapi bagi orang lain menurut dia itu kelebihan, gitu ya. Jadi kekurangan dan kelebihan itu relatif sifatnya. Nah, lalu yang kedua,
kalau kita lihat dari video Nick itu tadi, dia memang memiliki keterbatasan. Tapi dia tidak mau terpuruk dengan keadaannya. Dia mencoba untuk bangkit. Ya, dia mencoba untuk bangkit, melatih diri, ya, melatih dirinya, dan dia selalu berpikir bahwa aku bisa. Ya, dia akan mampu melakukan segala sesuatu seperti orang normal pada umumnya. Nah, lalu yang ketiga, kekurangan yang kita miliki pasti banyak dong. Kita sadari bahwa kita memiliki banyak kekurangan. Namun kekurangan itu jangan kita jadikan sesuatu yang membuat kita atau mental kita itu jadi down. Nggak boleh. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita, sama seperti sikap Nick itu tadi. Nah, lalu bagaimana sikap kita? Nah, tentu sikap kita harus mampu melakukan apa yang dilakukan orang lain, ya, dan berpikir kalau dia mampu, aku pasti mampu. Jadi kita harus tanamkan prinsip seperti itu. Nah, lalu bagaimana pandangan kitab suci? Ya, pertama, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, atau yang biasa kita sebut dengan istilah imago Dei. Ya, imago Dei. Tapi seturut citra dan gambaran Allah itu bukan berarti bahwa kita semua itu memiliki kepribadian dan karakter yang sama. Pasti beda. Misalnya Mela dengan Erlina, meskipun sama-sama perempuan, secara mungkin psikologisnya, perasaan, dari segi perasaan mungkin sedikit banyaknya sama, tapi tetap memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda. Nah, lalu kalau kita dalami kembali dari kisah penciptaan, ini menjadi bukti bagi kita semua bahwa Allah menciptakan manusia dengan keistimewaannya masing-masing. Ya, menciptakan manusia dengan keistimewaannya masing-masing, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi diciptakan menurut keunikannya sendiri. Maka kalau kita lihat Mela Chandra dengan Ferdiro pasti berbeda. Ya, berbeda dalam hal apa? Dari segi jenis kelamin, ya, dari segi karakternya, fisiknya, psikologisnya, itu pasti berbeda. Nah, lalu yang terakhir, secitra dengan Allah bukan berarti kita memiliki kepribadian dan karakter yang sama, melainkan kita hanya gambar dan rupa. Ya, kita hanya sama dalam gambar dan rupa seperti Sang Pencipta. Ya, tapi kesamaan ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mampu menghargai dan mencintai orang lain. Nah, jadi hanya ini kesimpulan yang dapat Ibu berikan. Kira-kira sampai di sini, nah, ada yang mau ditanyakan? Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Baik, mungkin ini saja materi kita untuk hari ini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu stop share screen-nya. Baik, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan ditutup dengan doa Erlina. Silakan Erlina. Baik, teman-teman, Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pembelajaran kami di pada pagi hari ini. Semoga apa yang diajarkan Ibu Guru kami dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulia namamu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Erlina yang sudah menutup pertemuan kita dengan doa. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Oke, Juga, cukup. Nak. Terima kasih Bu Eni. Sekarang kita kasih tanggapan komentar atas penampilan dari Bu Eni. Kami persilakan. Bu Erlina. Tanggapan saya tentang materi yang Ibu sampaikan, Bu Eni, saya rasa sudah mengena ya dengan materi, cara penyampaiannya sudah, saya rasa sudah kena gitulah Pak, ke pribadi masing-masing atau kepada peserta didik Pak. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapan dari rekan kita, atas penampilan dari Bu Eni. Tetap semangat. Untuk yang lain, nanti siap-siap untuk tampil. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak.